Semangat pagi anak-anakku sekalian. Salam bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Nah, kalau minggu yang lalu masih ada yang masih ingat tentang kerjasama apa kita? Pasti sudah lupa. Nah, minggu yang lalu yang kita bahas adalah tentang PAO, Food Agricultural Organization, organisasi pangan atau pertanian, yang tugasnya menghindarkan atau menghilangkan kekurangan pangan, termasuk keburukan gizi pada masyarakat yang menjadi anggota PAO, terutama di Indonesia. Nah, kalau saat ini kita membahas tentang UNICEF, United Nations Children Fund, dana moneter atau dana internasional untuk anak-anak. Children, anak-anak. Organisasi ini di bawah naungan PBB yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Dananya berasal dari sumbangan sukarela pemerintah negara, ada yang pribadi termasuk orang-orang kaya di seluruh dunia. Dengan bantuan lebih dari 7.000 orang yang bekerja di 158 negara, membantu membangun sebuah dunia yang menghargai hak anak-anak. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, dan diskriminasi. Tahu artinya diskriminasi? Perbedaan, membeda-bedakan anak di dunia. Kadang dalam keluarga juga ada ya perbedaan anak, diskriminasi. Ada yang anak kandung, ada yang anak tiri. Perlakuannya sih. UNICEF membantu Indonesia pertama kali 1948. Pada saat itu terjadi situasi darurat akibat kekeringan hebat di Lombok. Jadi tidak bisa menghasilkan pangan, sehingga terjadi kekurangan pangan. Dan kerjasama resmi dijalin pertama kali pada tahun 1950. Mulai sejak awal masa kemerdekaan, resminya baru 1950. UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh Nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya. Mengapa tujuannya kepada anak-anak? Karena kebanyakan sekali pada saat itu di Indonesia terjadi gizi buruk pada anak-anak. Yang seringkali anak-anak tidak mendapat penghargaan, bahkan mendapat kekerasan, bahkan sering tertimpa wabah penyakit tanpa perhatian khusus, dan bahkan seringkali terjadi diskriminasi. Inilah yang menjadi awal munculnya niat untuk masuk menjadi anggota UNICEF ini. Tujuan UNICEF memelihara perdamaian serta juga keamanan internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, bekerja sama dengan secara internasional di dalam memecahkan persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, serta juga kemanusiaan, dan di dalam memajukan rasa hormat untuk hak asasi manusia serta kemerdekaan asasi, khususnya anak-anak tadi. 4, untuk menjadi pusat perhatian bagi tindakan-tindakan bangsa dalam usaha demi mencapai tujuan bersama. Karena memang cenderung anak-anak sering kurang mendapat perhatian. Sasaran UNICEF. 1, menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian negara. Anak-anak harus yakin bahwa anak-anak pun diperhatikan oleh negara. Yang kedua, membantu kaum muda dalam membangun sebuah dunia di mana semua anak-anak hidup secara terhormat dan memperoleh keamanan. Jadi jangan sempat anak-anak itu merasa tertindas. Terkadang dalam keluarga pun anak-anak itu bisa tertindas. Kenapa? Itulah kekurangan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak. Yang ketiga, menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak.
Seperti apa dunia kanak-kanak itu. Demikianlah diciptakan oleh UNICEF. Bagaimana supaya anak-anak itu merasa nyaman. Yang berikut, peran UNICEF. 1. Kelangsungan hidup anak dan pembangunan. Kelangsungan hidup anak dan pembangunan. Berarti ada 2 ya, kelangsungan hidup anak supaya anak tetap punya kesempatan untuk hidup dan juga dalam rangka pembangunan. Karena bagaimanapun anak ini kelak dewasa, anak inilah yang menjadi gerak pembangunan di masa yang akan datang. Mengurangi angka kematian anak dan pengendalian malaria, UNICEF berperan dalam perawatan kesehatan anak pada usia dini. Karena pada saat itu penyakit malaria ini seperti menjamur kemana-mana. Seperti pada saat ini yang sedang menjamur sekarang bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah COVID-19. Termasuk periode sebelum kelahiran. Jadi sebelum kelahiran anak itu juga harus mendapat perhatian. Membantu anak-anak bertahan hidup dan memiliki masa depan yang sehat serta produktif. Membantu anak-anak bertahan hidup. Terkadang dalam kehidupan ini banyak sekali masalah yang kita hadapi. Termasuk anak-anak ya. Bagaimana supaya dia mampu bertahan hidup dengan segala kekurangan yang dialaminya dalam keluarganya. Nah, ini yang perlu dibangun. Prioritasnya berupa imunisasi, pencegahan dan pengendalian malaria, pengendalian dan pengobatan diare, pernapasan, pemberantasan cacing guinea, dan mencegah anemia. Karena memang pengetahuan tentang ini semua pada waktu itu sangat-sangat kurang. Imunisasi, tidak ada zaman dulu imunisasi. Zaman mama saya dulu nggak ada imunisasi. Setelah zaman saya punya anak baru ada imunisasi. Bahkan sampai kepada pencegahan cacing guinea. Artinya kalau orang tua saya dulu tidak begitu mendapat perhatian memberikan obat cacing setiap sekali 3 bulan kepada anak-anak. Walaupun waktu itu orang tua saya selalu telaten ya. Tapi umumnya orang-orang tua yang lain itu nggak mendapat perhatian. Padahal cacing juga bisa membunuh masa depan anak. Yang kedua, pendidikan dasar dan kesetaraan gender. Gender maksudnya kesetaraan perempuan dengan kaum lelaki. UNICEF bekerjasama dengan negara-negara donor dan organisasi PBB lainnya untuk mempromosikan, mendanai, memfasilitasi kesetaraan pendidikan dasar universal dan gender. Jadi kalau zaman nenek moyang kita dulu, yang boleh sekolah itu laki-laki. Yang perempuan udah di rumah aja itu tukang cuci piring. Toh nanti itu akan dijual atau akan menikah kepada orang lain. Untuk apa di sekolah akan tinggi-tinggi. Dulu pengetahuan seperti itu. Tapi setelah munculnya Raden Ajeng Kartini, ingat. Yang membuat kaum perempuan harus sama dengan laki-laki. Dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Itulah maksudnya gender tadi. Termasuk meningkatkan kesiapan perkembangan anak-anak untuk sekolah. Terutama anak-anak yang dikeluarkan dan anak-anak yang kurang beruntung. Jadi ada anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena mungkin berbagai hal. Misalnya tidak sanggup membayar. Yang kedua karena kekurangan fisik dan mentalnya. Dan sebagainya. Peran ini juga dijalankan melalui komunitas yang disponsori pendidikan anak dan komunitas peduli kesehatan. Jadi bukan hanya pendidikannya yang mendapat perhatian supaya setara dengan laki-laki, tidak, tapi juga termasuk kesehatannya. Yang ketiga, perhatiannya HIV atau AIDS dan anak. Ini HIV ini penyakit yang sungguh boleh dikatakan menjijikkan. Wabah penyakit dapat mengakibatkan kemiskinan jelas, kehancuran sosial apalagi, bahkan bisa menimbulkan kematian kalau tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, UNICEF bekerjasama dengan sejumlah negara, organisasi nirlaba, kelompok agama, organisasi pemuda, dan sejumlah mitra lain memberikan serangkaian pendidikan, keterampilan, dan kampanye layanan ditujukan terutama untuk remaja. Supaya remaja mengerti menghilangkan penyakit. Terutama jangan coba-coba memulai munculnya penyakit HIV. Nah, jadi diberikan pendidikan tentang itu, keterampilan, bahkan pelayanan, kampanye pelayanan.
UNICEF juga bekerja melalui advokasi dan penjangkauan masyarakat untuk membantu pemerintah, masyarakat, dan anak-anak yatim akibat HIV atau AIDS. Yang keempat, perlindungan anak. UNICEF turut membantu dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak-anak. Penyalahgunaan eksploitasi yang disuruh anak-anak meminta-minta, disuruh orang tuanya enak-enak duduk-duduk di rumah. Nah, itu eksploitasi. Dan diskriminasi anak-anak yang rentan akibat keadaan darurat. Kalau dia pintar, ganteng, cantik, itulah anaknya. Selebihnya itu bukan anaknya. Diasingkan itu. Nah, itu. Padahal semua ciptaan Tuhan. Fokus penelitian tersebut pula termasuk pula meningkatkan kesadaran pemerintah akan hak perlindungan anak dan analisis situasi. Juga mempromosikan undang-undang yang menghukum pelaku eksploitasi anak. Seringkali kita lihat bahkan viral dalam medsos bahwa banyaknya anak-anak yang hilang yang katanya akan diambil anggota-anggota tubuhnya, dimutilasi, atau mungkin yang akan dijual menjadi, katakanlah menjadi tenaga kerja kasar di suatu negara atau dan sebagainya. Yang penting anak-anak itu menjadi korban kekerasan. Melalui kerjasama dan advokasi dan kantor lokal di seluruh dunia, UNICEF turut memperkuat sumber daya sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk merawat anak-anak terpinggirkan, termasuk yang yatim piatu karena HIV atau AIDS. Jadi perlu ditangani, apalagi yatim piatu ya, yang orang tuanya juga sama sekali tidak sanggup merawat anak-anaknya dengan baik. Nah, mereka-mereka ini diharapkan ada organisasi yang menampung, seperti katakanlah lembaga yang menangani anak yatim piatu itu, supaya di sana mereka mendapat perhatian khusus dari beberapa pendonor. Yang kelima, advokasi dan kemitraan untuk hak anak. UNICEF membangun kerjasama dalam pembangunan global serta pada penguatan kebijakan nasional dan daerah yang memenuhi hak-hak anak untuk bertahan hidup. Jadi kalau anak itu dilahirkan, dia harus punya kemampuan untuk bertahan hidup, bahkan punya kemampuan masa depan yang baik. Mengurangi kemiskinan anak merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Karena itu, UNICEF mendorong investasi nasional dan global berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya dan hasil untuk kesejahteraan anak-anak, termasuk situasi darurat. Jadi UNICEF ini berpusat pada kehidupan anak, termasuk pendidikannya, kesehatannya, eksploitasi, dan sebagainya. Sangat miris sekali kalau kita lihat di medsos banyaknya kekerasan terhadap anak-anak. Bahkan tega-teganya orang tua melakukan hal itu, padahal anak-anak itu adalah anak-anak yang mereka lahirkan sendiri. Astaga. Nah, setelah kita selesai membahas UNICEF tentang anak, nah sekarang kita lanjut pada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, rekonstruksi perbaikan maksudnya. IBRD adalah institusi keuangan internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Institusi ini merupakan bagian dari grup Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat.
Didirikan 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk mendanai pembangunan kembali negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Dari sejak berdirinya hingga sekarang telah berpuluh-puluh miliar dolar dipinjamkan kepada berbagai negara untuk membangun bermacam-macam proyek dengan syarat-syarat ringan. Apa syarat ringan itu? Bunganya rendah dan pembayarannya lama. Jadi khusus untuk perbaikan dan pembangunan. Kenapa ini diperbaiki? Ya boleh saja rusak karena perang, rusak karena bencana alam, dan sebagainya. Tujuan IBRD, 1. Memberikan bantuan kredit jangka panjang dan jangka menengah kepada negara-negara yang sedang membangun, atau menyalurkan dana dari negara kaya untuk pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dengan tingkat bunga relatif rendah. Tingkat bunga relatif rendah, waktunya lama, waktu pembayaran pinjaman lama, ini boleh dikatakan dengan kredit lunak. Jadi dari negara-negara kaya, ini disalurkan kepada negara-negara sedang berkembang atau negara-negara miskin. Yang kedua, memberi bantuan teknik secara cuma-cuma. Teknik berarti cara-cara bagaimana supaya negara itu tidak tetap seperti itu miskin. Cara-cara untuk membangun. Indonesia telah menerima kredit atau pinjaman dalam rangka pembiayaan usaha-usaha pembangunan di Indonesia untuk membangun perusahaan-perusahaan swasta di negara-negara anggota. Didirikanlah juga IFC, International Finance Corporation, atau Dana Moneter Internasional pada tahun 1956. Bantuan kredit yang diberikan kepada perusahaan swasta harus dijamin oleh pemerintah dari masing-masing negara tersebut. Nah, tugas-tugas IBRD yang pertama, memberikan bantuan untuk mengembangkan sifat multilateral investasi internasional. Multilateral, beberapa negara yang melakukan investasi. Jadi secara global ditangani. Betul-betul diperhatikan bagaimana supaya sungguh tujuan IBRD tadi untuk mengembangkan pembangunan di setiap negara anggota itu bisa terjamin. Yang kedua, memberi bantuan kredit dengan syarat lunak dengan suku bunga yang ringan. Itu tadi ya. Suku bunganya rendah dan pengembalian pinjaman lama. Yang ketiga, memberi bantuan untuk mempertahankan pinjaman internasional pada tingkat tinggi supaya tetap bisa memberikan pinjaman itu. Yang keempat, memberi bantuan untuk mengembangkan pertumbuhan perniagaan yang stabil. Perniagaan berarti perdagangan. Kalau kegiatan perdagangan stabil, maka ini akan menunjukkan bahwa perekonomian juga akan stabil. Yang kelima, memberi bantuan untuk perbaikan usaha dalam bidang pertanian, termasuklah teknik tadi, industri, jalan raya, perhubungan bagi negara-negara di dunia. Untuk sementara, contoh, ada opini saya dengar bahwa Cina akan membangun jembatan penyeberangan di Danau Toba. Kalau nggak salah saya. Nah, ini merupakan bantuan teknik tadi. Yang keenam, ikut serta dalam investasi swasta dengan cara menanamkan modal sendiri atau modal yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi yang diterbitkan oleh IBRD. Jadi ikut dalam membentuk investasi swasta, penanaman modal. Yang ketujuh, memperbaiki dan membangun daerah-daerah yang mengalami kerusakan akibat perang. Nah ini, kerusakan akibat perang perlu mendapat perhatian. Karena kalau tidak dibangun, nah bagaimana kehidupan masyarakat di negara itu. Nah, untuk membangun satu negara yang rusak akibat perang itu tidak gampang. Itu membutuhkan modal yang sangat besar. Dalam hal inilah IBRD siap membantu. Yang kedelapan, membantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota yang sedang berkembang dengan memberikan fasilitas dan investasi untuk tujuan produksi. Jadi memberikan perhatian kepada negara-negara sedang berkembang seperti kita Indonesia dengan memberikan fasilitas dan investasi. Fasilitas apa-apa saja yang kita butuhkan dalam rangka perkembangan ekonomi kita, maka itulah yang menjadi tujuan dari IBRD. Oke nakku, sampai di sini materi kita. Di sini ada tugas 3. 1, tuliskan tujuan UNICEF. 2, tuliskan peran UNICEF. Yang ketiga, tuliskan tujuan IBRD. Materi dan tugas yang 3 dicatat lengkap
dikerjakan tugasnya sekaligus dikirim ke CR dalam bentuk PDF. Ingat, PDF. Oke, tetap semangat dan ingat, tetap di rumah. Jaga kesehatan,